marketing audit itu seperti apa sih? Nah, yang pertama kita harus lakukan data collection. Ya, namanya juga audit. Kita melihat apa yang terjadi melalui data. Data-datanya apa saja? Ya, semua yang kita kumpulkan. Juga sudah disebutkan Pak Sandi tadi di awal. Yaitu mulai nggak hanya penjualan kalau kemarin, tapi juga sumbernya dari mana, sumber informasinya, channelnya apa saja yang terpakai paling banyak. Habis itu cost-nya berapa, konversinya berapa. Jadi kumpulkan semua data. Lalu mungkin kalau ada data-data kinerja, contohnya berapa jam mereka aktif, terus mungkin HP-nya dipakai apa aja. Nah, itu kalau bisa dapat, itu bagus sekali Bapak Ibu, karena kita bisa mengukur seberapa banyak waktu yang dihabiskan oleh rekan-rekan karyawan Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar bekerja. Nah, kan kadang ada aktivitas yang kelihatannya sibuk, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Nah, artinya di situ. Nah, kalau itu memang sebuah challenge ya, nggak bisa langsung diambil. Tapi kalau Bapak Ibu bersama SLC Marketing, kita bisa bantu dengan sales tracker ya Pak Sandia. Kita punya produk sales tracker juga. Jadi tahun ini Pak Greg, ini tahun yang luar biasa, waktunya, timingnya tepat, karena kami punya 4 software baru Bapak Ibu, di mana khususnya untuk teman-teman sales yang di lapangan, pada waktu mereka kunjungan ke customer, ya, canvassing door to door gitu ya, mereka ditugaskan pagi, cek log, terus kemudian berangkat ke lapangan untuk follow up, prospekin customer, presentasi dan seterusnya, pulang kantor, dia cek log lagi, pulang. Nah, terkadang kita nggak tahu apa yang mereka lakukan sepanjang dari pagi hingga sore, ya. Mereka memang kirim report data, tulis laporan sore, tapi apakah benar mereka stay di sana berapa lama, ketemu sama siapa, follow up-nya gimana? Ini waktunya habis karena apa? Sore baru kita tahu informasinya. Bahkan maaf, banyak sales itu, Pak, yang nggak keburu pulang ke kantor karena sudah terlalu malam, mereka langsung pulang ke rumah dan besok paginya baru laporan kunjungan kemana dan follow up-nya seperti apa. Nah, oleh karenanya kami kembangkan sales tracker buat Bapak Ibu bisa coba aplikasi di Android nanti ya. Salesnya itu kita monitor dia kemana, GPS-nya dinyalakan. Dan dia waktu check-in ke customer dia harus foto customer-nya, Pak. Dan ada tanda tangan digital dari customer bahwa dia sudah kunjungan. Jadi nggak, maaf Bu, Pak, stempel itu bisa bikin di banyak tempat ya. Kunjungan kan harus ada stempel tuh. Gitu aja. Nah, ternyata banyak sales yang ngumpulin stempel-stempel customer-nya supaya dia terkesan ada banyak aktivitas. Nah, itu nggak bisa kita bohongi lagi ya, karena sales harus menggunakan aplikasi ini. Dan pada waktu berinteraksi dengan customer, Bapak Ibu, kalau memang ada order, dia bisa langsung menuliskan di sana. Bisa langsung input. Bisa input nominal potensinya yang untuk close hari itu. Dan teman-teman di gudang, teman-teman di kantor, detik itu, siang itu sudah bisa planning, besok pagi harus kirim kemana. Besok pagi harus kirim, sudah siap-siap. Jadi artinya pulang sore, sales datang ke kantor, semua tim divisi layanan sudah siap mensupport hasil kerja keras dari sales hari itu. Ini sales tracker Bapak Ibu. Silakan kontak tim kami untuk mendapatkan percobaan free trial buat Bapak Ibu ya, khusus buat Bapak Ibu yang ikut webinar hari ini. Info ke tim kami, saya ikut webinar Connectpedia, mau coba free trial untuk sales trackernya, aplikasinya. Monggo kontak tim kami. Siap. Nah, setelah data sudah selesai, sekarang kita set objektifnya apa sih? Nah, kan data itu bisa bermacam-macam interpretasinya. Nah, di sini kita set clear. Kita mau mengaudit tujuannya apa? Tujuannya satu, kita bikin strategi. Atau hanya cek berkala, mana yang harus diperbaiki. Atau kita bikin audit itu untuk pengembangan bisnis. Nah, itu kan kita mesti diperjelas tujuannya apa. Artinya data-data ini interpretasinya jangan sampai melenceng dengan tujuan. Karena kalau kita mau pengembangan bisnis, kita pasti akan lihat channelnya mana aja yang efektif. Karena kan kalau dengan channel yang efektif, kita bisa tahu promosinya lewat mana. Jadi kita akuisisi customer lama supaya dapat bisa membeli produk baru kita. Ya. Nah, di situ. Setidaknya kalau audit Bapak Ibu ada beberapa hal ya, tujuan audit. Yang pertama, Bapak Ibu ingin mengaudit menemukan kejanggalan, menemukan fraud, menemukan tidak produktif tim saya itu di mana. Saya harus tekan efisiensi, saya harus kurangi karyawan lagi. Misal itu. Berarti yang kita harus audit adalah kinerja mereka, ya. Dari yang mereka kerjakan, misal contoh, paling gampang rasio yang kita pakai misalnya. Biasanya sales saya itu 10 orang, Pak, omset saya 1 miliar.
Berarti sumbangan dari setiap sales adalah satu orang berarti 100 juta. Betul ya? Betul. Oke. Saya challenge perusahaan. Oke Pak, kita coba Pak. Tambah 1-2 orang sales. Kalau 1-2 orang sales, bisa katakan 2 orang, berarti dari 10 menjadi 12 orang. Logika matematikanya Bapak Ibu. Dari 1 miliar menjadi 1,2 miliar. Kita ngomong dalam hitungan 3-6 bulan Bapak Ibu. Jangan 1 bulan mendadak langsung segitu ya. Di review. Kalau memang dalam 3-6 bulan dan memang benar Pak Greg, pergerakan omset 1 miliar menjadi 1,2 per bulannya, berarti sesungguhnya tim kita ini sudah cukup produktif. Ya. Nah, namun kalau misal dengan 1-2 orang kita tambahkan, omset tetap 1 M, bahkan maaf cenderung malah nggak naik, ya cost-nya tambah berat, tambah cenderung turun. Berarti kejanggalan. Nah, kita telusuri lagi ya, dipetani, di mapping lagi, dipetakan setiap orang ini kita bisa tahu, oh jam terbangnya yang dia sudah kerja sekian tahun, sumbangan omsetnya kan pasti beda-beda Pak. Nggak ada yang sama kan, yang jam terbangnya tinggi, pasti bobot omsetnya lebih tinggi. Kita challenge target setiap orang. Biasa kita perlakukan per tim, satu tim misalnya katakan 3 orang, ya bongkar pasang, kita reshuffle tim, beberapa klien kita sudah lakukan Pak bulan-bulan ini ya. Dilihat memang teamworknya kuat nggak. Kalau nggak bisa tim, Pak, sales saya masih sedikit orang, nggak banyak. Oke, per orang aja. Ya, kita rotasi wilayah kerja. Misal, kita challenge targetnya kita naikkan, atau kita bahkan turunkan. Seperti apa? Nah, itu adalah mengaudit mana yang kurang efisien. Nah, hal-hal seperti itu harus jelas, Bapak Ibu. Itu untuk melakukan audit efisiensi ya, cost efisiensi. Tapi kalau untuk mengaudit bagaimana positioning saya, Pak, di market, apakah persepsi yang saya mau ciptakan sudah sesuai dengan kondisi pasar. Nah, ini auditnya berarti bukan secara internal, tapi eksternal. Nah, berarti kita harus lakukan survei pasar, riset bagaimana masyarakat mempersepsikan perusahaan kita sejauh ini. Nah, berarti yang diaudit bukan penjualan nih, tapi adalah 3C tadi, consumer, kompetitor, dan customer. Dari teman-teman semua, Bapak Ibu, audit yang saat ini perlu apa Pak Sandi? Kan tadi ada beberapa pola ya. Ini yang paling penting Bapak Ibu, audit terkait kinerja perusahaan kita, internal kita, nggak usah nambah tim dulu karena kita nggak tahu ini kondisi seperti apa. Kalau kita boro-boro nambah tim, takutnya malah nggak karuan, cost-nya berat, terus ternyata omset nggak naik, kita malah nggak karuan, gitu ya, boncos. Saran saya, jangan macam-macam dulu, jangan terlalu banyak kreativitas, tapi fokus pada internal, kita turn around, kita lihat muter ke belakang, maksudnya lihat kinerja kita. Gunakan teknologi, gunakan sesuatu yang membantu untuk teman-teman bisa kerja lebih efektif. Dengan digital marketing, kemudian dengan tracker, ya kita tahu produktivitas mereka. Itu dulu yang kita bisa pakai untuk momen sekarang. Kalau industri, saya bilang umumnya Pak. Tapi kalau Bapak Ibu di bidang medis, wah ini waktunya genjot habis Pak. Strategi marketingnya beda, industrinya. Kalbe, salah satu klien kami tahun lalu, saya dan Pak Greg diundang ke Jakarta 2 kali untuk memberikan 16 negara, Pak ya. 16 country manager dari Kalbe Internasional, dari Pakistan, India, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kambodia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan seterusnya, ada 16 negara. Kita kompetisikan mereka dengan lomba inovasi. Jadi kita sebagai auditor untuk penjurian dan memberikan game buat mereka supaya mereka tertrigger ide-ide inovasi. Ini dalam bahasa Inggris kita lakukan di Puncak, di Bogor ya, di Rancamaya, Hotel Rancamaya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kontak Pak Galatia Chandra, terakhir beliau saya tanya, gimana Pak? Beliau kan GM-nya untuk Kalbe Internasional, wah kita ini Pak lembur-lembur Pak, omsetnya luar biasa. Karena semua orang butuh nutrisi, butuh vitamin C ya. Jadi sampai sonsi itu habis semua, bikin habis. Ya beda lah Bapak Ibu, marketing strateginya nggak sama dengan kalau perusahaan kita bukan terkait medis ya. Oke, tujuannya harus jelas. Perjelas tujuannya dulu. Nah kita lanjut. Ya setelah itu customer profiling. Nah kita harus tahu customer apa yang membeli produk kita. Karena itu akan menentukan promosi dan channelnya. Beda segmen membutuhkan cara komunikasi yang berbeda. Nah, karena itulah kita perlu profilkan customer kita seperti apa yang harus dibutuhkan. Kita segmentasikan dulu customernya. Biasanya kita melakukan ini dengan bikin yang namanya buyer persona. Nah, dengan buyer persona ini, kita bisa tahu
kira-kira yang beli kita tuh usianya berapa, terus kebutuhannya apa, lalu tipikal behavior-nya seperti apa. Misalnya biasa online pagi atau sore, terus channel online-nya apa, bisa Facebook, Instagram, atau YouTube. Nah, terus program-program apa yang mereka lihat di sini. Nah, itu kita profilkan. Jadi kita benar-benar tahu siapa sih yang membeli kita itu. Nah, itu kita lihat auditingnya, profilnya seperti apa. Ya, Bapak Ibu yang belum punya data customer, silakan minggu-minggu ini dilengkapi, bulan-bulan ini dilengkapi. Loh Pak, saya bergerak di bidang retail, bagaimana saya punya data customer saya? Bapak Ibu, kita harus ada upaya ya, bagaimana mendapatkan minimal nama, email, WA, dan transaksi mereka. Itu yang paling penting, karena kalau nggak ada data, kita nggak ada amunisi, kita nggak bisa broadcast email, broadcast WA, kemudian punya program khusus buat segmen ini, segmen itu, ya Bapak Ibu. Di Connectpedia juga ada kita beragam segmen, ada segmen membership paketan bulanan, ada paket tahunan, ada yang member bayar lepasan, ada yang kita kasih free, tapi harus syaratnya follow ini, follow itu. Nah, kurang lebih multi segmen ya, kita harus tahu setiap segmen ini treatmentnya berbeda Bapak Ibu. Ini kita perlu bikin untuk perusahaan kita ya. Jangan sampai kita nggak punya segmen. Bapak Ibu sebagai contoh ya, salah satu klien kami, klinik kecantikan 16 cabang se-Indonesia, ya, dari 94, 26 tahun, paling tua menurut saya se-Indonesia, punya beragam segmen. Segmen remaja, ada segmen ibu-ibu, AI ya, lebih tua lagi 60 tahun, ada segmen yang laki-laki juga ada, susu-susu ya. Segmennya beragam Bapak Ibu. Nah, karena itu kita perlu punya ragam produk dan ragam promosi yang berbeda ke tiap segmen. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita sendiri tidak memetakan segmen profil pelanggan kita sendiri. Promosi kita kemana? Jangan sampai kita menawarkan hal yang salah, mereka nggak akan beli ujung-ujungnya. Ya. Tertarik lah. Oke. Kita lanjut ke step 4, value proposition. Ya, artinya kita menentukan value apa yang mau kita berikan. Perusahaan kita ini fokusnya kemana sih? Nah, kita tunjukkan value proposition kita apa. Kenapa kok harus memilih kita? Nah, dalam step ini sifatnya adalah konfirmatori biasanya. Kita cek, kita kan punya visi misi. Nah, apakah visi misi itu sudah diterima dengan baik oleh customer kita? Nah, kita lihat di situ apakah janji kita, contohnya kalau SLC menjadi konsultan nomor terbaik, terpercaya, inovatif dan kredibel. Nah, apakah 4 value itu sudah diterima dengan baik oleh customer? Ya. Apakah customer itu sudah punya pemikiran bahwa kalau butuh konsultan yang terbaik, inovatif, dan kredibel. Value ke-6 Pak Greg. Oh iya, value ke-6. Value delivered. Nilai yang saya selalu berikan ke pelanggan adalah terbaik, tercepat, inovatif, dan kredibel. Nah, apakah itu sudah diterima oleh customer? Nah, itu kita konfirm lagi. Kalau memang sudah sesuai, ya sudah. Tapi kalau masih ada yang berbeda, kenapa kok kesannya berbeda? Nah, di situ. Ini kan kita punya value, Bapak Ibu, kita setiap hari itu membacakan 9 code of conduct ya. Betul. Salah satunya nilai ke-6 kami itu value delivered, value proposition. Nilai yang kita mau berikan ke pelanggan adalah terbaik, tercepat, inovatif, dan kredibel. Makanya nggak heran Bapak Ibu, kalau semisal teman-teman kerja di sini agak lambat dikit, ya pasti kita saling mengingatkan ya, karena kita ingin memberikan terbaik dan tercepat. Ya, dan ada kata kunci inovatif. Selalu setiap bulan kami adakan monthly meeting tim ya, meeting bulanan tim, dan selalu ada pertanyaan, ada sesuatu yang baru apa yang kamu pelajari bulan ini? Dan setiap tim di SLC, di Connectpedia ini Bapak Ibu selalu mereview dirinya, KPI-nya ada, dan ada komitmen apa untuk bulan depan biar pekerjaannya bisa terbantu ya. Belajar apa Pak? Saya bulan ini punya lihat YouTube Pak, belajar ini saya mau terapkan untuk fungsi saya. Silakan. Jadi ada kreativitas terus Bapak Ibu, karena kita ingin memberikan ke klien kreativitas. Kalau di perusahaan sendiri nggak diterapkan kreativitas juga kita nggak akan maksimal. Makanya kalau perusahaan Bapak Ibu punya value, misal contoh, Pak saya ingin menjual sepatu yang teringan, ya anti air, anti bakar misalnya, anti sobek itu, misal Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang dikomunikasikan maaf di pasar adalah harga murah, terjangkau, nggak akan masuk Bapak Ibu.
Karena orang akan merasa bahwa, bohong lu, mana mungkin harga sepatu murah, tahan lecet, tahan sobek, yang pasti kan ada harga, ada kualitas Bapak Ibu ya. Nah, ini loh Bapak Ibu, jangan sampai yang kita sampaikan ke publik, kita perlu audit karena terkait marketing, Pak. Kalau keuangan beda ranahnya ya, tapi kalau marketing ini harus auditnya value proposition. Connectpedia ini sekarang sudah mulai berubah nih. Kita jangan sampai seperti apa, kita harus review. Nah, image persepsi SLC marketing mulai berubah, kita harus seperti apa. Bapak Ibu juga sama, lakukan audit value proposition. Dengan cara apa Bapak Ibu? Lihat data pasar. Ya. Oke, kita lanjut ke step nomor 5, yaitu company journey. Menjelaskan bagaimana perjalanan company, perusahaan kita, dari lahir hingga sekarang. Nah, menceritakan, apa yang diceritakan Pak Sandi? Oke, company journey, audit company journey ini gini Pak Greg. Yes. Pebisnis khususnya, itu maaf Pak, kadang ada yang berpikir jangka panjang, ada yang jangka pendek. Short term untuk survival, oke Bapak Ibu, saat ini kita harus berpikir short term survival dulu ya, kita nggak usah muluk-muluk dulu ngomongnya. Bisa survive sampai akhir tahun ini sudah alhamdulillah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita syukuri ya. Kita berharap kita semua bisa melalui pandemi ini dengan baik. Oke. Tapi juga perlu diketahui jangan sampai terus kita tidak beberapa contoh nih, klien-klien kami bergerak di bidang A mulai geser bidang B demi untuk menggaji karyawan. Mereka bikin APD, mereka bikin alat-alat medis, face shield dan seterusnya. Hand sanitizer is oke, semua umum Bapak Ibu. Kita nggak munafik ya, kita harus makan, dapur harus ngepul. Ya, tapi pada waktu sudah mulai recover, jangan sampai terus kita punya goal tujuannya nggak tercapai. Ya, saya kira kembali ke pebisnis ya. Kalau pebisnis itu tipe serial entrepreneur, di buku ini dijelaskan ada beberapa tipe entrepreneur. Serial entrepreneur adalah peluang apa diambil, ada peluang baru dia ganti cepat. Memang harus dijual. Dia kembangkan cepat, jual, bikin bisnis baru, berkembang, dijual, dan seterusnya. Kalau jual beli bisnis. Kalau Bapak Ibu tipe seperti itu, is okay. Tapi kalau Bapak Ibu live the dream, live the passion, Bapak Ibu make your hobby as your profession gitu ya. Saya ingin bisnis itu yang melekat dengan diri saya. Saya punya hobi Pak ini. Saya itu kepingin kerja tapi seolah-olah nggak kerja tapi dapat duit. Nah, momen seperti ini boleh kita survival, tapi jangan sampai kita menipu, tidak jujur pada diri sendiri, ya, dan akhirnya kita berubah. Nah, ini yang menurut saya perlu kita audit terhadap posisi sekarang terkait perjalanan perusahaan. Karena tanpa journey yang kita evaluasi, Bapak Ibu, karyawan percayalah, karyawan itu bukan bekerja untuk hanya gaji, Bapak Ibu, tapi dia bekerja bukan juga hanya untuk, tapi dia bekerja juga untuk visi. Dia tahu bahwa visi pemimpin saya ini bagus, sejalan dengan hati nurani saya. Saya punya pemimpin ini punya visi yang memberkati banyak orang, yang dia kerja ini tulus. Banyak karyawan yang terkadang itu melihat ini company journey-nya. Bukan hanya brand besar gitu, saya bangga kerja di brand besar, tapi ternyata kena sedikit masalah, owner langsung resign. Nah, ini penting sekali kita mengaudit company journey kita, apakah karyawan yang dari awal sampai sekarang ini mereka merasakan manfaat nggak bekerja di perusahaan kita. Kita harus audit juga SDM kita. Dan sekarang yang terakhir, step ke-6, yaitu benchmarking. Nah, kita mengidentifikasi dan meneliti kompetitor head-to-head kita. Jadi kalau tadi kan ada 3 yang diaudit, 3C, consumer, customer, sama kompetitor. Nah, di sini kita melihat kompetitor. Jadi kita mesti temukan worthy opponent kita. Apa yang sekiranya layak untuk dijadikan musuh. Jangan sampai kita ingin hasil auditnya bagus, kita cari perusahaan yang kecil-kecil di bawah level kita. Nah, artinya itu kan nggak merefleksikan kemampuan kita, Pak Sandi. Ya, benchmark ini seolah-olah gini, saya ingin menjadi perusahaan yang kayak gitu, Pak, suatu kelak nanti. Yes, role model. Ya, Bapak Ibu perlu punya role model. Perusahaan mana yang Ibu Bapak punya mimpi untuk ke sana suatu kali nanti. Dan terus amati pergerakan mereka, audit mereka terus Bapak Ibu secara eksternal ya. Apa yang mereka lakukan?
promo apa yang mereka punya bulan ini. Kira-kira tahun depan mereka mau bikin apa lagi? Terus pantau mereka, karena disitulah banyak inspirasi buat perusahaan kita. Seringkali Bapak Ibu saya sendiri merasa lemah, ya merasa, aduh banyak hal yang akhirnya saya sendiri drop. Tapi selalu saya melihat role model saya dan selalu saya bangkit kembali dan semangat lagi Bapak Ibu. Saya baca profil beliau, autobiografi beliau, ternyata beliau juga alami yang masa-masa paceklik, masa apa, mereka mengalami juga. Dan bagaimana strategi mereka? Kata Pak Ciputra, entrepreneur itu gagal 10 kali, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Artinya persistensi Bapak Ibu, itu adalah tipe entrepreneur. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lemah saat ini, ya gampang lihat benchmarking Bapak Ibu pasti semangat lagi. Jadi audit aja benchmark yang Bapak Ibu punya, role modelnya, jangan sampai kita nggak tahu mereka ngapain bulan ini.